Inggris gitu. Instruksi dalam bahasa Inggris. Terus tak baca-baca, tapi memang ramah sih dari awal orangnya. Terus waktu itu ya ketemu ngobrol banyak. Modus sih sebenarnya ya. Awalnya tak liatin pakai majalah. Saya tanya-tanya tentang kereta, terus bekerja di bidang apa, tanya ke saya di engineer gitu. Tapi setahu saya memang engineer itu ini prestis lah kalau di Jepang. Jadi kayak seneng gitu, terus minta ini email dulu. Sesuai instruksi ya. Tapi saya ada saya inisiatif foto bareng gitu. Okay, iya. Awalnya sih nggak mau, cuman saya ya ini please gitu. Akhirnya Buat mau. apa gitu ya? Buat apa, saya malu gitu maksudnya. Terus saya kan foto pakai remote tuh. Dia kayak interest gitu. Lihat nih remote, iya nek Samsung yang Note ini sudah pakai remote. Di awalnya malu-malu, terus akhirnya selfie bareng terus sampai pulang. Tunjukin fotonya dong. Oh, Boleh iya, ya? Ya. Teman-teman, kita lihat fotonya Om Hao dengan Terus kenalan barunya. Terakhir itu tak antar pulang karena tak tanyain. Banyak sih yang tanya dari keluarganya. Jadi dia punya adik laki-laki, usianya 22 tahun, terus tinggalnya di dekat Hiroshima. Di Pulau Kyushu ya Mas ya? Dekat Hiroshima ya? Shikoku atau Kyushu ya? Shikoku ya? Oh gitu. Ini fotonya. Coba lihat sini, kasih lihat ke sini. Nah, Ya, tutup. benar. Nah, ini waktu di depan. Yang ini. Tunggu, nggak kelihatan. Nah, ini dia nih. Sini Cantik dong, kan? sini. Ini. Oh, Cantik kan? Ini waktu di depan. Terus Oh, nyamuk. yang paling anu ini sih nya. Ini kan aku nggak sengaja, cuman tinggal Mana sih, ntar nggak kelihatan. tinggal mencet remote aja. oh, Oke. Ini Mas. Mana yang dia selfie, mana yang akhirnya dia malu? Berani. Yang awal kan ini nih, ini agak nggak enak Ya, kan, ya, ya, tanggung ya. kan. Ini yang sudah mulai suka. Terus yang terakhir nih pas mau pulang nih. Iya. Ini yang pas mau pulang. terus dia nggak nanya gitu, nggak nanya kapan pulang gitu. Pulangnya ke Haneda atau Narita? Nggak. Enggak. Oh, kali dia mau. Cuman tanya ini kok suka kereta api kenapa? Karena kan saya tanya di Jepang tuh banyak kereta ya. Interest gitu ya, saya soalnya di engineer-nya juga kereta api. Oh gitu. Terus dia cerita kuliahnya, terus pernah pergi ke Inggris juga katanya Mas. Oh, Ada kayak pertukaran pelajar gitu. Oh, gitu. Ke Korea sama Taiwan gitu. lo kok nggak bisa bahasa Thailand. Inggris dia? Bisa kok dikit-dikit ya. Dikit-dikit bisa. Cuman belum pernah ke Indonesia, terus katanya ke Indonesia kamu yang tahu mana? Bali katanya. Bali saja. Cus, Terus saya Bali. tinggal di Jogja itu sama kayak Kyoto ya, tak ceritain ada kerajaan, ada di sini kan dia di sini juga ada kaisar tuh di sini katanya. Banyak sih Mas yang ngobrol kan tuh kemarin. Ya, oke, sampai sini aja. Nanti saksikan episode lengkapnya di episode yang lain biar kalian penasaran. Dadah. Bye. Jadi persiapan mau masuk tunnel yang kata Om Billy terkenal sangat angker banget. Kita lihat bagaimana Om Billy melewati tunnel ini. Kiyotaki Tunnel. Kiyotaki Tunnel. Oke, mari. Ini dia nih. Ini adalah Kiyotaki Tunnel. Kiyotaki. Kalau itu Akabashi kayaknya. Akabashi yang atas. Agak nyamping, Mulut terowongan. Itu ada lampu warnanya merah. Nggak boleh masuk. Ya, di sini aja, agak nyamping. Openingnya. Ya ada mobil soalnya. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue, Billy Christian. Masih di Jepang, tepatnya di Kyoto. Kita lagi ada di Kiyotaki Tunnel, yaitu sebuah terowongan yang memiliki latar belakang yang menyeramkan dan menjadi salah satu tempat yang paling ditakuti dan angker. Masih bersama dengan Citra Prima Dan juga Om Hao yang lagi kasmaran, lagi kasmaran. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Ini Mas. Gue depan sendiri. Jadi gini aja nih, ini udah pasti kena muka ya. Ini ya. Nah, jangan terlalu tinggi. Ini yang ini. depan ya. Nah, Madep depan. Madep depan. Dia nggak oke mau. ya. Ya. Kita mulai untuk Pinggir ya, karena Mobil ya. yang ini ya berarti dari situ kan. ya.
Berapa meter? 500 meter. Kalau perhitungannya itu sebenarnya yang asli ya, itu 444 meter. Waduh, 444 angkanya. Ya, tapi dibulatkan, tanda kutip dibulatkan itu 500 meter. Oke. Dan tadi kan kita sebelum kita masuk ya, ada lampu itu penanda indikasi. Mas hati-hati ya, ini kalau masnya ininya nggak boleh Iya. nih karena ada mobil nanti bisa Nabrak. ngalangin mobil ya. Ini. Ya, Depan iya. sejajar. Ya. Ya. Lanjut, terus. Lampunya itu kadang bisa berubah-ubah mas warnanya. Hah, serius? Iya, di malam-malam tertentu. Jadi tahunnya di depan tidak ada mobil warnanya hijau, tapi ternyata setelah masuk warnanya merah. Nggak apa-apa, fokus ke depan aja mas. Ya. Kamera di depan. Itu madepnya ke depan kan? Ya. Oke. Itu madepnya ke arah Kita. Oh. aku yang kalau ke belakang. Wah, nggak ada cahaya, Bill. Nggak ada cahaya. Ntar. Mau pakai senter? Kameranya digantungin sini aja mas. Gelap. Langsung cepat. Aduh. Ini cuma bisa dilewatin satu orang. Satu kendaraan. Ya, dan yang untuk pejalan kaki ini kita sebelah kanan di samping garis putih. Periode dari terowongan ini itu periode konstruksinya itu tahun 1926 hingga tahun 1927 dan memang mempekerjakan banyak budak sama tahanan Mbak sebenarnya. Budak sama tahanan. Jadi bukan, tapi orang Jepang juga. Ada campur, ada orang Jepang, saya lihat juga ada orang Korea, kemudian Rusia. Dan ini hanya periode konstruksinya tidak lama loh ini. Kok banyak laki-laki di sini ya? Iya. Dan berjarak di sini ya. Dan ini dikerjakan pembangunannya itu dari dua arah. Dari arah kita sama dari arah berlawanan dan ketemu pas di tengah. Ini loh penggaliannya itu loh ya, Mas Willy. Dan ini memang awalnya itu mau dibikin lurusnya. Tapi sisi yang sebelah sana itu banyak terdapat bebatuan. Jadi jauh lebih sulit. Bau keringet. Ya. Oh dingin banget. Bau keringet nggak? Tes. Oh enggak. Kamu cium bau-bau apa nggak, Bill? Bau lumut. Bau lembab sih. Aku cium bau keringet pekerja. Kalau saya selain itu ini loh ya, suara kayak tik 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 gitu, maksudnya orang itu loh, memahat batu itu loh, kayak ditata gitu. Bunyi riuh itu loh. Boleh nggak sih jalan di tengah kan kalau ada mobil kedengeran, Bill? Aku langsung minggir. Takutnya kita ditutup kupingnya. Soalnya ya kan kita nggak taunya. Aku nggak enak nih di belakang. Nah itu. Nah ini fungsinya untuk keamanan ya. Gini. Jadi namanya ini seleko, Mas. Apa seleko? Seleko. Seleko itu untuk lubang persembunyian kalau ada yang lewat. Oh, aku dapat gambaran, Mas. Ini sebenarnya di awal itu digunakan rencananya untuk terowongan kereta api. Di awal. Iya. Ini awalnya mau digunakan untuk kereta api sebenarnya, Mas. Kalau tadi kita lihat ada seleko itu kan untuk juru periksa terowongan. Jadi untuk ngecekin rel gitu. Karena konstruksinya ini itu hampir mirip dengan kalau di Indonesia nih ya, terowongan Wilhelmina yang ada di Ciamis, di Pangandaran. Kok? Ya? Bentar, ada suara. Hah? Tapi suara orang Jepang. Dari ujung lorong kali ya? Iya. Oh?
Oh, gaung kita. Deso. Gaung kita. Bukan. Suara orang Jepang. Gaung kita. Mata kendaraan. Ini kayaknya si gaung. Suara gaung kita sendiri. Terus yang kita lalui ini sebenarnya kanan kiri dulu itu paritnya itu masih cekungnya. Ini kan ditutup ya. Jadi dulunya ini masih kayak sungai, kayak kalen gitu loh mas, kayak saluran drainase. Terus jalan utamanya itu di sini. Jadi ini kayak rel kanan kirinya ada. Billy emang tadi nggak mau di belakang, berasa nggak enak atau ada yang ngikutin? Atau Berasa ada yang ngikutin. Karena memang ada Bukan di belakangnya. Nih, tepat di belakang di bawah aku nih. Di sini. Kayak pada nunduk-nunduk gini. Enggak, gini. itu ketarik gitu loh mas. Kayak mereka ngegangi kaki gini loh. Kayak dulu itu maaf ya. Kalau saya peragakannya kan kaki ditendang. Terus kayak ngegangi gini loh. Iya. Minta ampun, minta tolong. Iya, aku kayak pas aku lihat ke belakang gini kan, tapi kayaknya ada di belakang ini. Iya. Di belakang sini. Coba boleh bedain nggak? Itu kan tadi rasanya. Coba kamu pegang tongkat ini sambil jalan. Ada perbedaan nggak? Jalan aja dulu, nggak apa-apa. Gue pegang. Coba ya, sambil jalan dituk-tukin ya, mesti tuk. Ya. Ada mobil. Duh, kok serem banget ya? Aduh, gua takut nih. Nggak, kita kasih lampu biar tahu ada orang. Aduh, gua takut sumpah. Gua takut. Oh shit! Oke. Sepatu gue keciprat. Oke. Gue takut banget. Oke. Udah yuk buruan yuk. Gue teget. Serem banget. Aduh, ya ampun. Oh my god, itu kayak kereta ya mas ya? Kayak suara kereta ya? Iya, ini memang awalnya untuk kereta sebenarnya mas, bukan untuk, makanya bisa dilalui satu kendaraan. Iya. Karena ditujukan untuk kereta api. Ya Tuhan, gue tuh takut banget tadi. Oh my god. Tapi berkaitan dengan jalur yang di depan. Oh ini dia nih, harusnya di sini nih. Kondisi kontur alamnya itu tidak bisa sesuai gitu loh mas, secara perhitungan. Ini tempat ininya berapa meter? 10 meter kali ya? Enggak, kayaknya 50 meter lah sampai 100. Keliko kan? Iya. Iya. Ini jalan satu arah kan? Satu arah. Ini Lebih kan rel harusnya. Enak. Iya kan? Ya udah kamu pakai Kayak dulu ya. lebih ringan kakiku. Lebih ringan. Ini tongkatnya. Iya, nggak apa-apa dibawa aja mas. Kamu aja nggak apa-apa. Buat Kamu mau perwakilan. tengah? Mau tengah? Dirimu mau tengah? Nggak apa-apa. Ini madep kemana ya? Oh men. Mau madep ke saya? Ketika Oke. berada di Tapi nggak apa-apa kalau ketika ngobrol. berada di bawah ini tuh, Barengan aja ya. kalau ada mobil yang datang, dia bakal Jadi kayaknya tongkatnya tepat banget kayak dibawa menabrak sama kita Billy gitu. dulu karena Billy kakinya berat. Iya, masnya. Tapi Dari sebelah sana awas. emang ada juga. Kan dua arahnya. Tuh, itu kita dengarkan ya suaranya. Ada pemantulan bunyi dan suaranya mirip kereta api yang lewat. Tuh. Wow, dua arah. Bayangkan kalau tiba-tiba ada dua kendaraan, gimana ceritanya ya?
Pernah nggak ya ada kejadian 2 kendaraan atau Pernah. mesti nunggu merah? Pernah, karena yang sering itu mereka menyabotase lampu sinyal yang ada di depan, di muka. Seharusnya itu warnanya merah, tapi dibikin warna hijau, sehingga terjadi kecelakaan di tengah. Ah, serius lo? Iya. Mereka bisa Mimik. apa itu? Katanya pernah ada kejadian kecelakaan di sini, sama-sama kencang. Dan kejadiannya tidak di sini, tidak yang lurus, tapi kejadiannya itu di yang tikungan. Oke. Karena suara resonansi pantulan bunyi itu kan sama-sama kencang, jadi tidak terdengar. Yuk. Yuk. Tongkatnya jadi Om Billy yang pakai. Tapi Ya, karena dia mau masuk lagi tuh. kakinya berat soalnya. Oh, mobil kecil. Mobil kecil. Becek. Ini air rembesan ini, Mas. Rembesan dinding. Ini kan memang yang bawa kita ini harusnya saluran drainasi, pembuangan air. Mas, ini aku pernah baca artikel, kalau nggak salah, itu deh, menggunakan orang deh ininya, pembuatannya. Maksudnya human sacrifice. Aku ntar aja deh ngomongnya. Terus satu lagi ya, nanti tapi tak ceritain di luar, jadi Permisi. Ya, sedikit lagi udah. Siapa yang di Udah mau belakangnya? Hah? Siapa Belakangnya ya? sampai. yang di belakangnya? Boleh. Nanti Mas dulu. dimadain sama Ya, kakek. Kenapanya? Ini apa? Kakeknya ikut. Enggak. Ini punyanya nih, udah mau deket. Ya sudah. Banyak yang ngikutin Bill, ternyata nanti kita cerita di luar ya. Ngikutin Nyanya kan, bukan aku kan? Kan bagian belakang. Oh, iya kalau di belakang kayaknya bakal diikutin deh. Memang biasanya yang belakang yang paling ini. Aduh, dikit lagi nyampe. Thank God. Ini ada tunnel lagi harus dilewatin nggak sih tanahnya? Hah? Harus ada yang lewatin lagi nggak sih? Samping? Samping. Enggak ada. Oh. Enggak ada. Tapi ini termasuk pendek loh rasanya. Hello, Nyanya, ini panjang banget ya. Nanti tak ceritainnya yang Aku panjang merasa pendek. panjang banget. Aku terasa pendek, nggak bohong. Enggak, nanti tak ceritain yang soal panjang pendek. Oke, siap. Karena memang semua orang akan merasa berbeda. Aku ngerasa panjang banget. Berarti ada yang versi triple 4 sama 500. Mas, Iya, aku dan nanti tadi jelasin ya Om. Ya, kayak mau ditabrak, Mas. yang mana? Takut banget. Yang Gua tadi pikir- kan, yang pistol? Iya, aku pikir, udah deh. Aduh, udah deh. Bener-bener aku ngerasain. Kita matiin Matiin aja ya. Jangan, Lampunya. biarin aja. Lampu? Oh, lampu. Pengalamannya masuk tunnel bersama Oh, Billy guys. dan Om Hao. Akhirnya sampai juga. Bill kalau sendirian berani nggak? Enggak lah. Enggak. Nggak serius. Enggak. Terang. Enggak. Aku enggak. Jadi ini kita Aku- sudah sampai di ujung terowongan. Aku Jadi dari makasih deh mulut ini kita kalau sudah sendirian. keluar. Kamu nggak ini apa? Claustrofobia. Claustrofobia. Iya, dikit. Claustrofobia itu apa? Enggak, Ketakutan fobia tertutup, sama Om. tempat sempit, Orang sempit. termasuk lorong. Ya. Tapi kalau di hotel kapsul enggak? Ditimpuk gue lalu. Aduh, akhirnya keluar juga. Wajahnya Billy tuh kelihatan banget. Leganya luar biasa kayak habis Udah taruh toilet. sini. Tongkatnya. Ini Pak Polisi nih kemarin. Bukan. Ini tuh merah. Nunggu. Oh. Jadi kendaraan berhenti kalau lampu merah. Nah, ini yang tadi tak ceritakan di dalam. Terkadang lampu sinyalnya itu bisa berubah-ubah. Nah, tuh. Kalau udah hijau boleh. Hijau. Masuk. Go. Dan ya itu Mas, kalau disabotase ya tanda kutip itu yang penyebab kecelakaan. Jadi
sinyalnya yang seharusnya merah itu dirubah menjadi hijau gitu. Jadi tahunnya orang kosong di dalam. Seperti ini. Terus ada ininya. Kalau kita merasa jalan saja, maksudnya jalan tidak menunggu ujungnya, itu nanti akan dibikin pendek, terasa. Tapi kalau kita kepinginnya segera sampai, itu dibikin panjang. Tadi gimana kalau pendek rasanya apa? Kalau pendek itu kita cuma jalan aja, menikmati lah. Maksudnya tanda kutip kita di dalam itu Aku menikmati. Jadi asal kita jalan lah, kita nggak ngelihat kanan kiri itu terowongan. Tapi kalau kita mencari ujungnya kok belum sampai. Aku nyari ujung. Itu Karena dianggap dibikin ilusi panjang. Karena aku oh ya mati. Habis baterai. Mau ganti dulu. Sini. Enggak, ini aja. Jadi aku ngerasa tadi kayak Gimana? aku baru pertama kali ngerasa oke, this is the end. This is the end. Oke, selanjutnya guys, lanjut ditonton di YouTube Billy Christian ya. Kayaknya mau mati. Lanjut. Terus ini Mas, ada 2 versi panjang. Secara perhitungannya itu 505 meter. Tekniknya ya. Tapi diyakini orang bahwa panjang sebenarnya itu 444 meter. Bil. Nggak tahu. Nah, 4 itu kan kata artinya Angka ya. kematian. Ya 444. 444. Tapi kenapa harus 444? Harusnya tadi kita bawa meteran ya. Diukurin. Iya nggak Tapi sih? Buat memastikan. tapi tadi Aku tuh berasa kayak 200 meter. Tapi tadi pas saya amati dari kita masuk itu ada satu bangunan terowongan yang ditambah mulutnya. Mulut terowongan, jadi harusnya pintunya di sini seharusnya, tapi masih ada pintu yang di sini. Konstruksi baru, konstruksi tambahan. Oh ditambahin. Iya, diperpanjang. Jadi semula mungkin 444 kemudian dibikin 50 digenepin 500 gitu. Kan ada 2 mulut terowongan tadi di dalam. Tapi kita di dalam Kita masuk. Kita di dalam setengah jam lebih. Masa? Iya 37 menit. Itu Iya, ya Pak. videonya ya? Oh. Itu kan aku mulai dari Masa? setengah jam. Kayaknya cuma Kayaknya 10 menit cepet ya. Coba aku cek ini. Enggak secara durasi. Enggak, Oh, ini iya. aku nyalain ya. Iya benar. 40. Kadang kita nyalain di luar. Saya masih berapa menit tadi kita mau masuk. Ya nanti Oke. dibacanya. Secara durasi tuh 10 menit ya aku rasa. aku rasa kayak 10 menit. Tapi secara jarak Mas, aku ngerasa ini jauh banget. Kalau aku sih pendek. Kayaknya itu ada time paralel ya, paralel Ya, yang kayak teleportasinya. dan aku nggak ngerasa capek loh. Ya saya juga sama, padahal jalan dan Dan ini nanjak Anu. loh sebenarnya. nanjak ya. Iya aneh banget. Waktu yang kita jalan menuju ke sini kan aku capek banget Bil, sama kita duduk-duduk terus. Nah, Nah. dari ininya, dari 444 itu Balik lagi. katanya Ogah. aku tak nyandutin dulu ya. Ogah. Iya ini. Katanya ini. 444. Orang yang melintasi sini itu kalau agak-agak takut di tengah tidak bisa melanjutkan perjalanan, itu akan kena sial. Mendingan langsung berani aja, nyantai, dibikin santai, maksudnya tidak banyak yang dipikirkan. Yang penting saya sampai tujuan, tanda kutipnya itu dinikmati. Soalnya kalau Kenapa baru ngomong sekarang nggak ngasih tau Billy dari awal? kan sudah sampai sini selesai kita bertiga. Kecuali kalau ada Maksudnya yang info mundur. itu diyakinin kan tadi dia macem-macem rasanya. Nggak apa-apa, memang mintanya ke Iseng sini banget, karena Pak. berkaitan sama ini. Oh iya, Yang di mau bawah. ceritain ini nggak? Ya, jadi ini sebenarnya untuk tolak bala. Untuk waktu masuk, dan ini juga yang saya dapatkan bisa mempercepat durasi perjalanan. Pantesan nggak capek. Karena tongkat ini kan pegangan untuk jalan, Mas. Nah, tadi Mas Billy pakai ini kan netral. Beda, kan? Iya. Iya, awalnya aku ngerasa ada yang ngikutin. Tapi ini cuma disewain gue ya. Terus dipinjemin. nyanyi. Memang. Nanti harus dikembalikan habis Memang. ini. Dan pakai biasa, Iya. oleh-oleh. Nanti dikasih dupa aja nih. Memang. Jadi kayak kita sewa berapa gitu. Jadi Dupanya tadi jangan. kita melintasi ini, Mas. Teleportasi. Berpindah tapi kita tidak terasa waktunya. Tapi aneh beda kan rasanya Bil? Beda. Bukan karena sugesti kan? Nggak tahu, mungkin Makanya ya, aku saya nggak cerita tahu pas sih. di sini Aku aja, nggak nek di dalam nggak nanti takutnya sugesti sama di luar di sebelum masuk. tahu. Aku nggak tahu apa karena sugesti atau gimana. Cuman begitu aku nyanyi bilang ketok-ketokin, aku pikir apaan sih maksudnya gitu Oke. kan. Cuman iya ya, kok rasanya lebih kayak kita jalan tadinya nggak pakai senter, sekarang jalannya pakai senter. Dan kayaknya langkahnya lebih enteng. Lebih enteng. Emang bener. Emang Lebih iya. enteng. Ini nggak bisa pinjam sampai tanjakan. Ya nggak apa-apa, nanti tapi dikembalikan ya. Nanti Tapi maksudnya enggak, ditaruh. tapi kakeknya mintanya Di sampai depan tunnel. mulut ya, iya. Sampai Karena- tunnel mau diambil lagi. Karena sebenarnya kan cuma batas kita sampai sini, Mas. Termasuk boleh diceritakan untuk beberapa hal itu cuma sampai sini. Oh. Kalau di dalam itu pure sejarahnya, tapi kalau di luar mistisnya itu apa, energinya apa gitu. Tapi emang benar gak sih Mas itu ada pakai human sacrifice-nya? Iya.
termasuk di dinding-dindingnya juga. Di dindingnya. Di, Benar kan? untuk benar untuk ini menimbun. Jadi dari balik dinding itu kayak ada yang nembus gitu, kayak tangan keluar, tapi tangannya tuh kayak udah bukan kulit lagi, Bil, apa sih, udah tulang. Tulang, kerangka, jerangkong. jerangkong. Sama tangan yang ininya terbalut itu loh. Ghost oracle mau di mana kita? Kita nggak ke sananya. Sana Soalnya aja. kita harus kembali ini. Ya udah, aku dulu. kembaliin dulu ya. Nanya kasih tadi aku yang bawa ya. Dupa. Oh ya, tolong. Ya. Ntar aku kasih ini dulu. Kita balikin dulu ya. Sama kakek. Ininya. Oke. Sorry. Ujung tunnel di sini kan? Ya, ikuti kata hati. Oh ya. Iya di sini. Jembatan. Nah, mana baju? Oh. Ini nggak usah dinyalain kan? Nggak usah. Bauan aja. Jadi ini pengalaman tanpa dikiranya bareng Billy Christian dan Om Hao. Nyanya dapat pinjaman tongkat untuk pejalan dan memang rasanya berbeda banget. Makasih Grandpa arigato. Oh, baik banget sih Grandpanya. Bye. Dan tongkat. Bye tongkat, thank you tongkat. Pengalaman banget. Ya ampun. Bener deh. Aneh banget. Kadang-kala emang kalau melakukan perjalanan itu kita jangan ekspektasi akan mendapatkan sesuatu. Ini itu bener-bener jalanin aja. Apa yang ditemukan keajaiban. Iya, sesuai dengan ininya masing-masing. Tapi aneh deh Bil, di dalam sana ya. Itu banyak banget laki-laki tapi kurus-kurus. Yang kalau yang keluar dari dindingnya itu tuh tangan doang tapi kayak kerangka, jerangkong. Jadi makanya aku kan kalian kalau kelihatan agak gini, aku kadang gini. Gini loh Nya, aku dinding ya Nya. Aku jadi dinding nih. Ini loh. Iya gitu. Ini. Sama bawa gini. Ini loh Mas Billy. Nah itu Billy yang tadi. Jadi kayak orang ditendang, tapi dia kayak minta tolong gitu loh. Pokoknya jangan di anu gitu. Berarti ada yang ditanam di dalamnya. Banyak buat tumbal. Nguatin Iya. kan gantian Penguat batu. struktur. Nah itu penguat struktur. Pertama, Secara lintis ya, maksudnya penguat struktur bukan secara teknik, kan? iya. Seperti untuk tumbal, Mas. Atas nama gitu ya. Untuk tumbal. Itu deh pengalamannya sama Om Billy sama Om Hao. Terus ini juga di kanan kirinya Di tunnel. jadi kayak kuburan kita masal ini ya. pekerja-pekerja yang tewas gitu waktu pengerjaan. Jadi karena kelaparan dan budak-budak yang dikerjakan di sini itu tanpa diupah. Jadi Makannya apaan? Sekempal gitu. iya, cuman ini ubinya pagi aja. Dan kerjanya siang malam 24 jam dari dua sisi. Jadi dari sisi sini sama sisi sana. Dan nanti ketemu pas di tengah pembangunannya. Sudutnya itu loh Mas, ketemunya di tengah. Pada awalnya sih mau dilurusin. Cuman waktu pas pengerjaan di sana itu ada bongkahan batu yang tidak bisa dipindah. Jadi tadi kan bengkok ya. Jadi dibengkokin gitu. Dan ada satu hal lagi, rencana pembangunan terowongan yang sudah masuk 10 meter longsor dan menimbun pekerja sama mandiri. Longsor ke bawah dalam tanahnya. Iya, jadi ini kan digali nih. Aha. Itu turun gitu loh ya. Ya. Pergerakan mekanika tanahnya itu turun. Karena struktur batuan itu kan digerus ya. Terus. Jadi di atas tanah yang masih liat, karena habis hujan juga saya lihat, jadi ada beban di tanah, kemudian turun, kena longsor dalam artian tekanan pergerakan tanah, dan itu menimbun para pekerja. Tapi aku tuh, nah itu soal pekerja itu, aku tuh pas masuk pertama 10 meter ke 20 meter ke dalam nih Bil, anehnya adalah, kan gue selama perjalanan sama lo, kalian berdua kan nggak pernah bau badan ya. Itu tuh aku nyium bau ketek yang bau banget, yang kayak nggak pernah mandi berhari-hari tapi kayak gerak terus aktivitas, dan itu baunya nggak enak banget gitu, udah mau Kan, tapi bukan bau darah. bukan, kan posisi waktu itu juga panas soalnya di dalam. Banyak orang kemudian bekerja, posisinya juga di ini ya, di tengah perut bumi ya, dalam artian kan ini di atas ada bukit. Tidak sedingin seperti sekarang karena kan sudah diplester dengan beton. Kalau waktu itu kan masih pure tanah, masih ya. Dan itu resiko tinggi Mas. Kalau ada satu batu yang salah dalam penggalian atau pemahatan, itu diambil, itu kan seperti pilar penyusun struktur tanah. Bisa lo langsung ini ambrol gitu.
Berarti ini berapa tahun ya bikinnya? Kayaknya lebih dari 10 tahun ya? Nggak cepet kan? Lebih, kan? lebih. Soalnya kayak bertahun-tahun. 27 26 itu kan peresmiannya, Mbak. 1926 1927 itu kan pembukaannya. Berarti awal 1900-an ya? Ya, 19 ya mungkin 1920 lah. Kalau saya lihat 1921 1922. Di awal memang untuk kereta api. Cuman karena kontur di sini kan menanjak dan berkelok ya. Akhirnya dibatalkan untuk pembikin jalur kereta api. Karena ini desainnya desain kereta api, bukan untuk terowongan kendaraan, transportasi. Nggak jadi akhirnya ya? Nggak jadi. Kalau terowongan untuk mobil dan kendaraan pasti dua arahnya. Karena Iya, kereta benar api juga. kan satu dan kanan kirinya tadi ada ini, ada saluran drainase. Dan dahulu belum diplester seperti ini, jadi masih pakai pahatan batuan. Batuan yang dipahat di kanan kiri. Dan itu kalau ada korban ya langsung ditanam di situ. Selain menghemat tempat ini loh ya, mau dimakamkan di mana gitu, mau dikubur di mana, ditanam di situ biasanya. Jadi katanya udah pergi dari keluar jauh, jangan lama-lama di depan tunnel katanya. Iya. It's not a good energy katanya gitu. Karena energinya kelam dan negatif sekali. Iya. Kasih tongkat, Terima kasih. kasih pengalamannya semua, arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Oh. Ini kayaknya tempat bus deh. Nih buka kartu di sini aja ya, di depan situ ya. Oh, wow, oh, ada kuil. Toilet dulu yuk, ada yang mau ke toilet nggak? Itu mas bisnya. Depan itu. Mana bis? Kiri. Hah? Oh iya, Nanti kita nunggu sih. ya nanti tunggu situ. Kita buka kartu dulu yuk. Oke. Aku udah masukin. Ini udah aman di sini, buka kartu ya. Masih nyala kan ini audio? Masih ada urusan tak cek. Otagidera Temple. Nah, oh ini yang ini. Ini yang Patung aku, Bill. patungnya dan aku tahu ini yang mana. Ini tuh devil. Kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ini devil deh. Jadi, Neraka ya? iya neraka. Ya, ini Hades. ini Hadesnya neraka. Apa? Tuh ada kecil. Masuk yuk. Ayo kita. Enggak, kita kelarin dulu deh. Iya kan bingung. Nih. Iya. Mana? Silakan. Mau di mana? Di sini berdiri. Boleh duduk? Boleh di sini duduk. Ini duduk di sini nggak boleh kan? Iya, ini nih. Ini Hell Shrine. Hell Shrine. Yang artinya? Hell Shrines? itu neraka. Shrine itu Oh, shrine. Ah. Aku dengernya rain. Hell Shrine. Penjaga di neraka. Berarti kalau di Yunani Kalau aku itu nggak salah nanti cek kita lagi cek deh. lagi ya. Tuh ada tuh. Entar. Oke, Ini oke, dulu. oke. Ayo kita jadi ini kita mau Kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Ghost Tarot. Ghost Oracle. Oracles. Ghost Oracle yang akan dikocok oleh Om Hope, asistennya Nyanya. Sistem. Nggak, ini adalah kan pria belum pernah pegang Ghost Oracles, jadi langsung diwakilkan kepada Om Hao. Ya, sumpah gue tadi takut banget di situ. Sumpah kayak gue bakal ditabrak. Ini ketakutan tuh kayak gini ya. Maksudnya, Tadi masuk tahun itu berasa banget ketakutan. kayak aku nggak tahu apa dari mereka. Aku tuh ngerasa yang takut. Aku ngerasa itu emang akan ditabrak gitu. Sampai aku takut banget. Makanya di depan. Selesai. Enggak, makanya pas di depan. Aku ngerasa ketika ada mobil yang pertama kali yang ngomong kayak oke. Udah mikirnya enggak aja tadi serem banget. Oh my god, akhirnya keluar juga. Itu kan bener kan? Ini konfirmasi. Oh, Terima saja dulu. Masnya ngocoknya nggak bilang-bilang. Oke. Nggak apa-apa. Kan tadi lagi sini. Berarti tadi kita tunnel itu memang portal. Benar kan? Portal. Teleportasi ya, Nya? Yes. Lebihan ya? Dan di sana memang banyak yang
energi saker. Kenapa vampire ini selalu keluar ya? Karena kita selalu ke tempat negatif. Di mana-mana selalu keluar ya Iya. vampire. Tempat pembantaian, tempat kelam. Coba tempat beda, penyiksaan. ya. Coba kita titiknya di tempat di mall. Bentar. Ya, terus? Ini memang keluarnya kalau memang energinya tempat itu ada negatif ya. Ini maksudnya menyedot energi manusia. Kayak gitu. Dan selanjutnya, oke, apa yang kita alamin stigmata ini, apa yang kita alamin tidak akan pernah, belum tentu dialami oleh orang lain. Orang-orang pilihan dan orang-orang undangan tertentu. Kayak gitu. Kalau aku sendiri kan, maksudnya kadang-kala meskipun perjalanan sama kalian, kadang-kadang suka dibelokin sendiri yang harus perjalanan personal, tapi kan dibagi juga pada akhirnya. Nah ini balik lagi sih. Banyak yang bilang istilahnya pengen dibukakan mata batin. Ini misalnya kan, maksudnya bisa melihat dimensi ini, bisa melihat komunikasi, tapi nggak semudah itu karena ujian tesnya tuh tingkat tinggi banget. Salah satu halnya adalah berani melawan rasa takut itu sendiri, itu kan yang paling susah. Perjalanan spiritual itu tidak akan bisa dialami sama oleh orang lain, perjalanannya beda-beda, dan itu pasti orang bilang spiritual, wah enak kita bisa ngerti apa-apa, belum tentu. Penderitaannya, rasa sakitnya, yang bahkan kita nggak boleh drama ya untuk hal itu. Tapi ini hubungannya sama lorong ini apa? Banyak kesakitan, banyak penyiksaan, kekerasan. Mungkin ini ada hubungannya sebenarnya lebih ke ini sih, ke kakek yang punya tongkat tadi juga. Jadi sebenarnya dia kayak pejalan spiritual yang tahan lapar, yang hidup menyendiri, yang ya, bawa kucuran air juga. Iya, banyak hal-hal yang dia melepaskan ketermelekatan dalam hidupnya. Tapi masalahnya aku sendiri ngalamin tongkat itu tuh aku nggak sugesti, aku cuma ngikutin aja ini, dan itu aku banyak pengalaman yang aku nggak pernah ekspektasi, tapi memang masuk ke dimensi itu berinteraksi dan it happens gitu. Makanya untung ada Om Hao, ada Billy juga yang coba deh menurut kalian gimana gitu, dan ternyata happen. Pengalaman banget sih Bill, kayak gitu. Ini Boogeyman. Yang kemarin ya. Yang kemarin. Sebenarnya Boogeyman ini lebih ke juga mereka yang ada penjaga-penjaga juga, tapi juga negatif ya gitu. Maksudnya kembali lagi negatif atau tidaknya itu tergantung dari ketahanan seseorang ketika menghadapi sebuah kejadian. Boogeyman ini tidak akan berpengaruh ke kita kalau kita bisa solid gitu sih. Berarti mungkin Billy harus lebih sering-sering ke lokasi angker. Udah sering sih. Itu buktinya keren tuh, bisa nginep di kamar Jepang yang pernah ada yang suicide. Ya nggak? Sendirian lagi. Ya kan karena nggak tahu ya. Tahu nggak bakal nginep di situ. Mahal lagi bayarnya ya. Iya. Dan kamarnya ada yang dikunci beneran kan? Nggak boleh dimasukin kan? Kan katanya ada satu ruangan yang nggak bisa maksudnya yang nggak boleh dipakai. Tempat tidurmu kan dipindah keluar, harusnya kan di situ. Aku aja inget, lihat itu sih. Mas Awa ada tambahan nggak? Saya paling ini sih. Ini trap tadi, ini trap yang tadi ditolong. Trap ada ya. jebakan. Ini trapnya. Ini victim ya. Victim, witch. Ya, penyihir. Ada penyihir ya. Dan situ bayangan-bayangan yang kadang orang kalau Vortex. Nih. Kalau dari kamu bilang itu angker, kamu taunya angker dari maksudnya dari informasi itu apa? Aku jujur nggak pernah baca biar nggak sugesti. Ini terkenal banget. Selalu masuk di list haunted places di Jepang. Ya angkernya apa? Oh, angkernya kalau yang kubaca itu sering ada suara-suara dari dalam jeritan, kemudian penampakan di situ, dan kita kalau di dalam jadi nggak nyadar kalau ada mobil yang melintas, kayak gitu. Angkernya sih gitu sih, aku bacanya gitu. Lebih ke apa saja yang pernah dialami oleh orang-orang. Oke. Tapi kalau tadi Billy sendiri ngerasa angkernya lebih ke kaki tuh kayak ada yang megangin aja. Beda sama ketika kita pegel ya, kita capek, kita beda. pegel tuh beda gitu. Dan waktu di depan aku nggak ngerasa gini, cuman udah mulai menuju ke dalam, kok serem ya, gitu. Mulai ngerasa serem. Serem.
Cuma nggak asiknya ya itu, kok suara kendaraan yang masuk tuh kayak suara kereta ya. Padahal Memang tujuannya untuk kereta Mbak awalnya. Residualnya jadi lebih ke kereta, tapi belum pernah kayak dilewati kereta. Tujuannya utama. Jadi kayak sudah dihinggapi karena waktu pembangunan awal kan pasti kayak ada selamatan gitu Mas. Dan karena Katanya untuk kereta. karena ada bagian lorong yang lurus, jadi kita jadi nggak bisa ngebedain itu mobil udah dekat atau masih jauh. Soalnya Kayak ada ilusi gitu loh. Ya. Heeh. Sorot lampunya soalnya lurus kan. Suara dentumannya itu Mas, bubuk kayak kereta. Itu tinggikan. kita mau Closing masuk. nih. Oh, apa lagi? Closing dulu, kalau ini kan mau sama lihat aja. Ya. Ini sebenarnya ada di list aku. Oh gitu ya. Oke. Closing dulu, ntar baru episode baru. Oke guys, jadi itu tadi penerawangan Citra Prima dan juga Om Hao untuk episode Kiyotaki Tunnel yang ada di Jepang, di Kyoto. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channelnya Citra Prima. Terus juga Om Hao di Kisah Tanah Jawa. Dan juga di sini. Jangan lupa input sarannya Iya. buat YouTube ya Billy Masukan. Christian. Share sebanyak-banyaknya. Kalau perlu undangan-undangan beserta akomodasinya. Kalau ada yang nanya kenapa perut gue buncit, ya udah gue nyanyi. banyak makan. Kita Nyanyi. trio buncit. Dadah. Dan dia dapat paling Ini muka-mukanya seperti ini Mas, yang sudut-sudut ini loh Mas. Gede-gede gitu ya. Badannya kecil. Oh. Ini penggambaran Niko Nemo sih. Kalau saya lihat seperti ini persis.